TV Link. Wow, asik dong. Kita bisa nonton TV di internet. Nonton ya. Orang penting klik www.tvlink.co.id. Awas kalau nggak diklik. TV Link. Wow, asik dong. Kita bisa nonton TV di internet. Nonton ya. Orang penting klik www.tvlink.co.id. Awas kalau nggak diklik. Selamat siang para pemirsa TV Link, kembali lagi di acara L2 Show bersama saya pembawa acara yaitu Rona Firda Raisya. Di sini kami akan membahas terkait COVID-19 di WNI di Italia bersama Ibu Kedubes yaitu Ibu Esti Andayani selaku Kedubes RI untuk Italia. Ya baik Ibu, selamat siang Ibu Esti, sudah terkonek? Selamat siang waktu Jakarta, selamat pagi waktu Italia. Oh iya, selamat pagi waktu Italia. Jadi di Italia sekarang pagi. Bagaimana Ibu kabarnya, sehat? Alhamdulillah, puji syukur sehat. Mudah-mudahan yang di Jakarta juga sehat semua. Amin amin. Kita semua berharap di tengah COVID ini semuanya sehat. Lalu saya di sini langsung bersama pemantik yaitu Bapak Leles Sudarmanto. Ya Bapak, bagaimana kabarnya? Ya, selamat siang, selamat pagi Ibu Dubes yang luar biasa, Sri Kandinya Indonesia. Selamat pagi Ibu. Andayani dan Bapak Leles. Selamat pagi Italia, selamat siang Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini saya berkesempatan luar biasa diberi waktu oleh Ibu kita, Dubes Indonesia sebagai Sri Kandinya Indonesia yang terus semangat. Pada kesempatan ini Bu, di Indonesia itu pandemi COVID-19 itu luar biasa Bu. Bahkan saat-saat sekarang itu kritis-kritis. Apa Ibu ada di Italia, saya juga banyak berita di Italia itu terdapat COVID yang luar biasa juga. Bahkan kalau nggak salah nomor 3 di dunia terbanyak kalau nggak salah. Ini apakah ada pola-pola apa pemerintah untuk memperbaiki agar supaya COVID itu bisa diatasi? Yang pertama, bagaimana secara makro pemerintah Indonesia, pemerintah Italia memperbaiki untuk melawan COVID. Yang kedua, nanti saya juga mau menanyakan bagaimana strategi pelindungan dari Ibu. Terima kasih, monggo. Terima kasih Pak Leles. Mungkin betul beritanya luar biasa. Memang untuk di Eropa terutama pada awal itu antara Februari, Maret, April, Italia itu luar biasa, bukan nomor 3 tapi nomor 1 yang terpapar, yang terinfeksi maupun yang meninggal. Tapi perlu diketahui oleh teman-teman di Indonesia bahwa angka itu tinggi sekali karena memang sejak awal pemerintah Italia melakukan tes swab atau PCR itu ke banyak orang dan di berbagai wilayah. Tapi terus terang memang pada saat pertama kali Februari Maret itu di utara Italia itu luar biasa hingga bulan Maret tanggal 6 jika tidak tanggal 9 itu diumumkan lockdown secara nasional. Pertama kali Pak di negara melakukan lockdown secara nasional. Sampai Perdana Menterinya mengatakan tidak ada lagi wilayah merah, orange, dan hijau. Semua wilayah adalah merah. Semua aturan yang diberlakukan adalah aturan nasional. Tidak ada aturan daerah. Itu yang diberlakukan sejak bulan Maret yang direncanakan selesai pada bulan Mei. Namun pada kenyataannya pada saat itu kemudian diperpanjang karena menurun tapi belum datar. Jadi Mei tapi diperpanjang sampai Juni Pak waktu itu. Tapi lockdown-nya itu mungkin mirip PSBB di Indonesia ya. Karena lockdown nasional itu ketat sekali, orang tidak boleh keluar, tidak bisa keluar hanya untuk keperluan belanja pangan ke rumah
rumah sakit atau ke farmasi. Jadi betul-betul kalau mau beli masker, mau beli itu diperkenankan. Dan yang ketiga adalah mungkin ada keperluan lain karena biasanya orang Italia punya anjing yang harus dibawa keluar. Sehari hanya boleh sekali. Dan kalau keluar harus membawa surat jalan. Surat jalannya itu bisa di-download, jadi orang tidak harus pergi, di-download dari manapun, dengan ketentuan bahwa boleh berjalan hanya sekitar rumahnya radius 500 sampai 1 kilometer, karena di setiap daerah tentunya punya farmasi, ada supermarket dan sebagainya. Dan di semua supermarket tidak terjadi tiba-tiba orang rush beli gitu enggak. Karena pemerintah sudah meyakinkan jangan takut, semua barang tersedia dan itu tersedia semua. Jadi pada saat itu Pak, situasinya memang agak-agak membuat shock, karena memang banyak orang yang meninggal tinggi sekali Pak, sehari bisa lebih dari 1.000. Tapi itu kebanyakan usia 65 ke atas. Jadi orang-orang yang sudah punya penyakit lain, begitu kena COVID, mungkin juga belum pengalaman penanganannya nih, akibatnya sampai berderet-deret itu betul. Berderet-deret karena tidak, yang mengerjakan penggalian dan sebagainya itu kan juga nggak selesai nih. Jadi memang kemudian dalam waktu 3 minggu akhirnya bisa terselesaikan, lalu sampai dibuat gedung olahraga sama seperti di Indonesia, dijadikan rumah sakit dan sebagainya di berbagai wilayah. Tapi ini pembelajaran yang luar biasa dan memang di sini ketat sekali Pak. Hari-hari pertama itu banyak sekali orang-orang yang tetap kepingin pergi keluar dan itu ketangkep polisi, dendanya antara 200 euro sampai 2.000 euro, tergantung kesalahannya. Karena begitu dia berbohong, sehari itu hanya boleh sekali toh keluar. Tapi kalau dia kan tercatat begitu dia tertangkap, itu masuk komputer, ketangkep lagi itu udah pasti dendanya naik lagi seperti itu. Nah itu yang terjadi. Jadi awal-awalnya banyak sekali yang ketangkep, makin lama makin sedikit dan orang-orang mulai sadar ketika keluarganya mulai banyak yang juga kena. Jadi bahwa ini tidak main-main. Seperti itu tuh sama lah Pak di mana-mana. Jadi kita tidak boleh mengatakan, wah cuma di Indonesia yang seperti itu. Tapi ini pengalaman Italia yang kemudian sangat ketat seperti itu. Lalu KBRI bagaimana? Nah, begitu ada terjadi karena kita tahu, kita langsung ngecek. Warga Indonesia itu paling banyak juga di utara Pak. Yeah. Jadi kita segera cari kontak yang kita kenal untuk mengingatkan, coba deh daftar lagi karena banyak sekali orang-orang kan sebetulnya kalau tiba di Italia harusnya lapor diri nih, tapi rupanya banyak juga orang yang nggak lapor diri. Jadi kita buat segera, tim kami di KBRI membuat secara online lapor ulang. Lalu kita membuka satgas di KBRI dan membuat hotline. Jadi hotline biasanya ada, tapi sekarang khusus hotline. Jadi kita punya 2 hotline. Yang satu hotline untuk kasus-kasus biasa, yang satunya lagi hotline untuk berbagai pertanyaan dan masalah terkait pandemi COVID. Dan itu banyak memang yang telepon karena banyak orang-orang yang sisanya mungkin hanya 2 minggu, 3 minggu, padahal sudah lockdown, tidak ada lagi penerbangan dan sebagainya. Nah itu yang perlu kita bantu. Itu makanya kita membuka satgas yang bekerja 24 jam 7 hari. Seperti itu Pak. Itu yang kami lakukan pada awal-awal. Ya, terima kasih luar biasa Ibu kita terus mengawal WNI yang ada di Italia. Saya cuma mau menanyakan Bu, bagaimana penanganan secara sembakonya maksudnya? Bagaimana memberikan? Jadi maksud saya, apakah ada bantuan dari kedutaan untuk kepentingan masyarakat Indonesia dan bagaimana cara menyalurkannya? Baik Pak. Jadi pada awal-awalnya yang mereka
bantuan sembako dan sebagainya, karena itu dijamin oleh pemerintah. Tapi yang lebih penting itu pada saat itu hand sanitizer dan masker, Pak. Itu memang mereka pergi ke berbagai farmasi, ya semua orang kan jadi membeli. Itu yang kesulitan, dan waktu itu kita sampai memesan ke Jakarta. Pesan kemana-mana lah, kalau bisa dimanapun kita lakukan. Dan caranya memang kita membentuk grup-grup. Jadi kita tidak menyalurkan satu-satu, tapi kita misalnya di utara ada 3 grup, ada grupnya PPI, mahasiswa, ada grup warga Indonesia per wilayah. Jadi memang kami juga membuat semacam rencana plan untuk kalau ke situasi darurat itu udah kita mulai sejak awal ya. Jadi kita bentuk grup-grup, dari grup itu biasanya kita kirim per pos, karena pos masih bisa. Waktu itu per pos lebih mudah karena masih awal itu kurir-kurir itu seperti DHL atau apa tuh masih juga chaos mungkin ya. Jadi masih sulit dihubungi, tapi kalau pos memang dijamin karena itu dianggap esensial sehingga dia tetap buka, sehingga kita kirimnya per pos untuk masker dan hand sanitizer seperti itu. Tapi hand sanitizer kita tidak bisa pesan dari luar Italia karena ternyata itu ada unsur alkoholnya, kalau jumlahnya besar secara penerbangan tidak diperbolehkan, semacam itulah. Jadi kami mencoba mencari di sini dan bisa dapat, itu kita kirimkan. Kemudian pada waktu mulai sebulan kemudian baru kita menambahkan dengan bantuan vitamin. Nah, vitamin, dan kemudian karena kita melakukan tiap 3 minggu sekali semacam virtual meeting dengan para warga, kita jadi tahu bahwa memang makanan tersedia, tapi kan orang Indonesia tetap biasanya nasi, biasanya mie instan dan sebagainya. Nah itu yang kita kirim sembakonya adalah berupa mie instan dan snacks gitu Pak. Snacksnya itu kita kirim seperti kitela, seperti apa, di sini ada kitela itu, jadi kita kirim itu karena itu bagian dari membuat teman-teman secara psikologis senang, dan itu menyebabkan imunitasnya bertahan. Seperti itu yang kita lakukan, Pak. Karena saya juga merangkap Malta dan Siprus, itu kita kirim juga ke WNI kita di Malta dan Siprus. Kira-kira Siprus, jumlahnya WNI yang ada, yang Ibu create itu ada berapa banyak? Perkiraan. Kalau yang di Italia itu jumlahnya 3.800. Tadinya tuh catatan kita cuma 3.400 ya Pak. Tapi rupanya setelah kita minta mereka melapor kembali itu sempat sampai 4.000, tapi rupanya itu sebagian bisa pulang repatriasi mandiri, sehingga terakhir itu di catatan kami ada 3.800 sekitar itulah 3.800-an. Okay. Itu yang di bawah naungan KBRI Roma. Oke, terima kasih Bu, luar biasa. Sekarang tahapan sampai bulan September ini sejauh mana Bu penanganannya, khususnya Republik, maksudnya khususnya di Italia sendiri maupun penanganan Ibu kepada warga WNI yang ada di Italia, yang bulan-bulan sekarang ini, Bu? Ya, kalau di Italia sendiri memang karena kan mereka sudah buka sejak Mei, kemudian Juni, Juli pelan-pelan EU juga sudah mulai membuka, musim panas, jadi sudah tidak hanya esensial, tapi untuk ekonominya mereka mengupayakan supaya mulai jalan, infrastruktur dan sebagainya. Tapi rupanya ketika bulan Agustus kemarin itu musim panas, liburan musim panas, meskipun belum dibuka untuk semua negara, tapi yang EU kan sudah boleh. Lalu masyarakat Italianya sendiri didorong untuk wisata di wilayahnya. Tapi ternyata meskipun sudah diingatkan, karena tetap dikatakan meskipun tidak lockdown, tapi
darurat kesehatan itu masih, jadi protokol kesehatannya itu menjadi ketat sekali, tapi rupanya itulah manusia ya, meskipun di pantai-pantainya itu di payung-payungnya tuh dijarakin jauh-jauh, tapi kan ketika mereka berenang atau bagaimana mereka tidak pakai masker dan sebagainya, terjadi peningkatan lagi. Nah itu kemudian diketatkan lagi, terutama sekarang yang terkena itu kebanyakan yang terpapar, kalau yang sebelumnya adalah orang-orang usia rentan 65 ke atas, sekarang yang terkena itu turun Pak, antara 30, 40, 50. Terus mulai turun lagi usia 25-an sudah juga banyak yang kena. Nah, setelah diteliti ternyata klasternya itu klaster malam, maksudnya malam itu karena diskotik sudah dibuka, restoran dibuka. Sebelumnya kan restoran itu tutup, hanya boleh delivery. Tapi mulai Juli itu sudah boleh. Nah, setelah diketahui bahwa orang-orang itu ngumpul kalau sudah makan itu buka masker, biasanya terus lupa pakai lagi gitu kan. Biasanya restoran sih di tempat terbuka, jadi tapi saya tidak tahu, pokoknya kemudian mulai bulan Agustus akhir itu ditutup lagi Pak, jadi jam malam, bukan jam malam, ada aturan pukul 6 sore sampai pukul 6 pagi keluar rumah, mau di mobil, mau di jalan, mau di mana, public transportation harus pakai masker. Kemudian diskotik dan malam ditutup. Lalu demikian juga dengan sinema atau teater itu sudah malam sudah tidak boleh gitu. Dan itu masih berlaku sampai sekarang. Batasnya direncanakan tanggal 25 September, dan kalau darurat kesehatannya sampai 15 Oktober, tapi untuk pemakaian yang ketatnya benar-benar tidak boleh tidak pakai masker pukul 18 sore sampai pukul 6 pagi itu sampai tanggal 25 September gitu Pak. Nah, mungkin dari sisi itu Bu, menurut saya bagaimana tanggapan masyarakat Indonesia dengan upaya Ibu yang sudah cukup fantastik ini membantu itu? Ya, ya. Ya, mereka masyarakat Indonesia itu yang di sini semuanya menyatakan mereka tidak ada masalah ya Pak ya, terutama karena mereka tahu betul bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Italia itu baik. Kemudian masyarakat Indonesia di Italia tuh, kalau di Italia pada nurut ya Pak. Ya Bu ya. Nurut ya, daripada kena denda ya Pak. Betul. Ya, lagian apalagi mereka kan sempat memang bantuan kita seperti logistik itu sangat perlu Bapak, karena rupanya untuk tenaga kerja masyarakat Indonesia yang pekerjaannya harian itu kan mereka tidak bisa bekerja, jadi penghasilannya sangat berkurang, jadi bantuan dari KBR itu sangat mereka hargai, dan mereka sangat menurut saya semuanya berterima kasih seperti itu. Dan mereka alhamdulillah Bapak, mereka itu menjaga betul kesehatannya, sehingga selama ini WNI yang tinggal di Italia itu hanya 3 orang yang terpapar, yang pernah terinfeksi sampai dirawat, tapi mereka semua sekarang sudah sembuh. Jadi saya bersyukur karena tidak ada WNI yang tinggal itu terkena. Yang terkena cukup banyak itu jumlahnya WNI ABK adalah yang ABK kita di sini, tenaga kerja yang banyak di Italia sebetulnya dari kapal pesiar Pak. Ya. Jadi itu ada 124 yang terpapar, sehingga waktu kita mengupayakan untuk repatriasi nggak bisa, karena peraturannya tidak boleh orang yang positif COVID pulang, baik peraturan di Indonesia maupun di Italia. Tapi di Italia bagusnya karena kan mereka yang yang menyewa atau meng-hire mereka kan perusahaan-perusahaan Italia di sini, itu langsung mereka yang mengambil alih biaya-biayanya.
Jadi mereka biaya di rumah sakit atau kalau sudah terlanjur sign off dari kapal, hotelnya mereka yang biayai. Tapi kami dari KBRI sebagai solidaritas, ya kami kasih juga itu tadi sembako, terutama mie instan, kitela, masker dan sebagainya serta vitamin. Dan itu membuat mereka cepat sembuhnya sehingga bisa segera pulang. Ya mereka juga semangat untuk sembuh karena ini pulang, Pak. Seperti itu. Ya. Ya, waktu itu kebetulan kan bulan puasa ya Pak ya. Pas mereka lagi banyak sekali mereka kapal pesiar yang kena itu pas bulan puasa, sehingga kita kirimkan seminggu sekali takjilan Pak. Maksudnya buka puasanya, lalu satu paket untuk sahur gitu, dan itu ternyata sangat membantu secara psikologis. Ya luar biasa Bu. Saya cuma mau menggarisbawahi yang Ibu katakan tadi. Orang Indonesia itu kalau ada di Italia, kenapa kok disiplinnya tinggi? Padahal kalau kembali ke Indonesia agak runyam Bu. Ini juga sulit sekali nih mengawal kedisiplinan itu. Apa Bu kira-kira resepnya? Di sini karena ada aturan yang betul-betul, saya lihat di Indonesia sekarang juga ya Pak, ada polisinya yang keliling kan Pak, yang kalau orang yang tidak apa istilahnya, law enforcement-nya ya, bahasa Indonesianya penegakan hukumnya. Jadi kalau yang namanya didenda ya didenda betul gitu. Jadi terus terang Bapak, saya juga pernah ketangkep polisi waktu itu. Karena saya tidak naik mobil, kalau mobilnya kelihatan CD, nomornya jelas, memang tidak dicegat. Tapi saya jalan kaki karena saya dekat sekali, hanya 500 meter dari rumah, mau ngambil ke ATM. Itu polisi lihat ya didatengin, waktu lihat ID card saya, KTP saya dubes, dia nggak peduli. Dicatat ya apa, tapi terus kemudian dilihat alamat saya di mana, oh jadi saya nggak kena denda, tapi dicatat. Artinya siapapun itu, yang tadinya saya pikir setelah bisa lihat KTP karena mau disesuaikan, karena kita waktu jalan harus bawa surat jalan, KTP, tapi ada fotokopinya pun harus dilampirkan di surat jalan itu. Jadi dia nggak percaya dengan yang ada di fotokopinya, dia minta aslinya. Saya kira ketika dia kembaliin, udah tahu saya juga, saya boleh jalan, dia bilang, madam gitu. Belum dicatat gitu, harus dicatat dan kamu harus tanda tangan bahwa kamu harus kena semacam cek bahwa kamu tapi saya kan nggak didenda, enggak, kamu benar, tapi kamu harus mengakui bahwa kamu keluar hari ini dan kamu tidak boleh keluar lagi karena sehari hanya boleh sekali keluar. Nah, penegakan hukum seperti itu Pak, padahal kan di Italia terkenal mafia ya, mungkin sogok-menyogok gitu, tapi kalau udah yang seperti itu ya tidak bisa siapapun diperiksa. Luar biasa Bu. Jadi saya kira ini yang bisa dipetik untuk rakyat Indonesia, bahwasanya siapapun di luar negeri itu kena denda ya kena denda. Tapi akhir-akhir ini memang agak ketat Bu di Indonesia ini. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh masyarakat kita. Dan nanti mungkin informasi dari Ibu ini bisa mencerahkan masyarakat Indonesia, paling tidak ini loh pembanding. Ada saya sendiri sebagai dubes yang ada di sana, Ibu itu juga kena masalah dan dicatat dengan cermat dan dilaporkan untuk kepentingan hukum di sana. Saya yang terakhir Bu ini karena waktunya mepet, nanti sebetulnya saya kepingin banyak bicara tentang di sana Bu. Bagaimana dengan adanya pandemik ini yang menghambat kegiatan perdagangan Indonesia dan Italia, kira-kira apa konsep untuk menjadikan ini terus berjalan nih Bu kira-kira di perdagangan? Kita ya, baik di Indonesia maupun di Italia, perdagangan itu memang ada hambatannya Bapak. Tentunya karena transportasi konektivitasnya yang terhambat. Tapi kan seperti yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia termasuk Menlu yang selalu mengatakan mari kita buka koridor travelnya itu. Travel dalam hal ini adalah travel pengiriman barang-barang ekspor dan sebagainya. Maka memang masih setelah
Jadi menurun sedikit, Bapak, tapi tetap bisa dilakukan dan strategi kami adalah melalui virtual seperti ini. Jadi kita melakukan business matching. Jadi kita tetap bekerja sama dengan Kadin di Italia maupun Kadin di Indonesia untuk saling menyatakan gimana nih caranya gitu supaya bisa tetap maju, dan itu yang kami lakukan secara virtual termasuk business matching-nya, Pak. Jadi misalnya pengusaha-pengusaha kopi di Indonesia mengatakan bukannya Italia bisa masuk, meskipun tidak mudah, tapi kita juga melakukan pendekatan di sini melalui virtual itu tadi, email dulu, tapi kemudian kita dengan pengusaha di sini dulu melakukan pendekatan, kemudian kita mengatakan kapan ya di Indonesia, jamnya bagaimana, terus langsung dilakukan sehingga kita, semuanya lewat di tempatnya masing-masing tapi bisa dipertemukan melalui forumnya itu. Sekarang ini kan benar-benar sudah dibuka meskipun masih kita bisa pergi ke tempat itu. Nah, tim ekonomi KBRI Roma sudah 2 kali pergi, sekali yang ke Torino dan Genoa, yang kemarin minggu lalu kita pergi ke Firenze. Dan itu banyak, Pak, yang bisa kita lakukan, tidak hanya barang-barang, karena di sini tuh produk yang sekarang peluangnya cukup tinggi adalah menurut saya itu adalah selain kopi dan itu adalah buah tropis, Bapak. Oh, iya, iya. Dan itu peluangnya besar. Selama ini kan hanya dari Thailand, atau kalau pisang itu datangnya dari Amerika Latin. Terus kalau mangga kita tuh macam-macam. Oh, iya. Waktu kita diplomatik tahun lalu, mereka kaget sendiri kan kita tampilkan itu. Nah, ini kita tahu ada peluangnya, kita cari di sini siapa ya yang mau agennya, karena ini tidak mudah penanganannya. Dan disitulah kita belajar, kita tahu, kita cari tahu. Ini kita pertemukan juga dengan Kementerian Pertanian. Gitu. Kebetulan kami juga punya atase pertanian di sini. Itu tim itu berjalan, Pak. Insya Allah meskipun situasinya tidak memungkinkan, maksudnya belum bisa selancar itu, ini semua tetap jalan. Dan perlu Bapak ketahui bahwa untuk total ekspor perdagangan kita itu total perdagangannya turun 13%, tapi masih cukup tinggi, 1,9 miliar US dollar. Total ekspor kita 1 miliar, Bapak. Total impornya Italia 800 juta, jadi kita masih surplus, Pak. Sampai kuartal 3. Ya, semester 1 ini kita surplus 77 juta US dollar. 177 ya, 177 karena ininya kan kita 1 miliar, sementara mereka cuma sekitar 800 juta, surplus kita 177 juta US dollar. Luar biasa. Luar biasa. Bu, saya pikir ini sebetulnya saya mau bicara panjang masih sebetulnya. Dan saya minta harapan untuk Ibu, paling tidak bagaimana harapan Ibu menyelesaikan ya seperti pandeminya bagaimana, terus setelah itu untuk unsur-unsur kegiatan tadi seperti kopi dan seterusnya, kebetulan saya juga bergandengan dengan HKTI yang Pak dikomandoin Pak Muldoko, nanti kan bisa kita sampaikan juga termasuk mangga tadi. Itu saya pikir, saya berharap Ibu memberikan apa kira-kira untuk kepentingan di Italia dari masyarakat Indonesia. Monggo, Bu. Ya, saya berharap kita tidak berhenti memerangi pandemi COVID ini, kerjasama untuk membuat vaksin itu bagus sekali ya Bapak, dan itu sudah menjadi dorongan pemerintah kita juga bahwa kita sekarang yang jadi prioritas adalah kesehatan, termasuk untuk mendapatkan vaksin. Kerjasama mengenai vaksin ini juga bagus sekali, jadi meskipun saling tidak mengizinkan saling kunjung Italia Indonesia, tapi kita dan pemerintah Indonesia memfasilitasi kedatangan tenaga ahli dari mesin vaksin
dengan Bio Farma ketika itu. Jadi kami juga memfasilitasi bersama dengan Kemlu dan imigrasi untuk kedatangan, dan ini sangat bagus Bapak bahwa vaksin harusnya kita kerjasamakan dan harusnya semua orang bisa beli dengan harga yang murah, mendapatkan akses yang sama terhadap vaksin. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya yaitu tadi secara ekonomi, jadi kita ingin kita semua sehat keluar dari pandemi, dan secara ekonomi kita bersama-sama melihat peluang-peluang dan mencarikan, memudahkan gitu perdagangannya. Dan saya berharap orang Indonesia bersama dengan orang Italia untuk bersama-sama mencari cara yang terbaik di dalam melakukan percepatan pemulihan ekonomi baik di Italia maupun di Indonesia. Tidak ada kebijakan yang sama di sini. Harus satu kebijakan tidak mungkin diterapkan di tempat yang lain, tapi kita hanya saling belajar untuk kemudian mengenali kebijakan yang seperti apa yang paling tepat. Dan saya yakin kebijakan di Indonesia sudah sangat baik, tinggal bagaimana sosialisasinya dan penegakan hukumnya. Saya kira itu Pak, saya berharap Indonesia juga akan selesai segera sama seperti di Italia. Baik, terima kasih banyak Ibu Esti Andayani yang sudah berdiskusi dengan Bapak Lele Sudarmanto. Cukup sekian pembahasan kali ini terkait COVID-19 WNI di Italia. Dan kali ini saya akan tutup pembicaraan dari L2 Show. Nantinya kita akan bisa kembali lagi di acara L2 Show.